Dokter Franz mau memekat Intan. Rasanya nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau Dokter Franz itu menghendaki Intan. Kalau dilihat mukanya, Dokter Franz itu seperti orang baik-baik. Bu, kita itu jangan menilai orang dari penampilannya. Sekarang itu kita harus waspada. Ibu harus mengawasi si Intan terus. Emang ibu mau si Intan dijadiin istri simpanan si buaya tua itu? Ya enggak lah. Nih nggak apa-apa, Bu. Nih nggak apa-apa. Aduh, gimana ya? Bilang. Wajah tante kok pucat? Tante lagi nggak enak badan? Enggak, tante nggak apa-apa. Om juga kayaknya pucat deh. Om lagi sakit ya? Enggak. Om nggak sakit. Om sehat. Dok. Kayaknya nggak ada deh. Intan? Dokter, ini ada titipan dari nenek. Dari nenek kamu? Iya. Aduh, nggak usah repot-repot. Enggak, ini nggak ada apa-apanya lagi dengan apa yang dokter kasih untuk kita. Untuk keluarga aku maksudnya. Kata nenek, Dok, setiap nenek ingat kesehatannya nenek udah mulai membaik, nenek ingat sama dokter. Jadi ini ucapan terima kasih dari nenek. Oke, kalau gitu saya terima dan sampaikan rasa terima kasih saya untuk nenek kamu ya. Oh iya. Kebetulan saya sangat sibuk hari ini. Saya harus pergi. Bisa saya telepon kamu besok atau lusa? Oh iya, dokter telepon aja. Oke, baik. Terima kasih. Iya, makasih ya, Dok. Mari. Rado? Ngapain kamu di situ? Saya mau ke ruang operasi, Dok. Iya kan, betul? Kangkung. Aku baru mau nelfon kamu. Tadi aku lihat kamu ngobrol sama Dokter Franz. Kamu kenal sama dia di mana? Waktu itu dokter Franz pernah nolongin aku. Kenapa? Itu bikin kamu marah lagi? Bikin kamu kesel juga? Mana mungkin sih aku nggak marah. Setiap ketemu kamu kayaknya aku marah terus ya. Ingat nggak kemarin? Aku udah capek-capek ke rumah kamu. Dicuekin. Ya aku kan beneran sibuk. Ya lagian kamunya juga aneh. Kalau mau datang itu tuh bisa telepon dulu, bisa SMS dulu, apa kek? Nggak tahu aku lagi sibuk apa? Kenapa? Kamu kenapa sih nyariin aku? Ini rumit lah pokoknya. Nggak bisa dijelasin deh. Aku tahu. Kamu pasti mau cerita tentang dia. Dia? Dia? Siapa? Itu loh cewek yang kamu taksir, gimana sih? Oh, iya. Kamu tahu aja. Tahu lah aku gitu, terus gimana? Baik-baik aja kan? Lancar kan? Iya makanya, kamu kapan punya waktu? Aku pengen cerita. Kamu kayaknya lagi depresi banget ya. Ya udah, aku mau bantuin kamu. Tapi aku nggak bisa minggu ini, minggu depan aja ya. Kamu cerita sama aku ya. Kamu bercanda ya kamu ya? Kamu bercanda ya? Kamu biarin aku nunggu selama itu? Ya nggak bisa dong. Pokoknya besok malam kita makan sama-sama, ya? Aduh, besok malam aku nggak bisa. Aku harus latihan untuk ujian keriting rambut dong di salon. Aku kan juga sibuk. Kamu mau keriting rambut kek, mau keriting apaan kek, terserah. Tapi kamu kan perlu makan, ya? Besok malam makan sama aku, oke? Apa sibuk? Kamu sibuk.
Aku lebih sibuk daripada kamu. Aku nih dokter. Kamu cuma karyawan salon. Sibukan aku kemana-mana lah. Harus bisa besok. Ya udah. Awas, jangan sampai kamu lupa, ya. Iya, ya udah nih aku harus kerja. Yaudah, sayang. Dah. Displaynya dirubah-rubah tempatnya ya. Intan, Eh, ya, Mbak. selamat ya. Kamu kan udah lulus ujian kemarin. Saya bangga sama kamu. Saya bisa lulus juga karena berkat Mbak sama Ibu kok. Makasih banyak ya. Ya udah kalau gitu saya kerja dulu ya. Mari. Tante, ini laporan kerja stylist selama 6 bulan. Performance-nya Trisha semakin lama semakin menurun deh, Tan. Sedangkan stylist kita yang baru, Linda, itu malah semakin bagus. Ada apa ya? Kenapa bisa begitu? Padahal Trisa itu kemampuannya jauh di atas Linda. Saya udah menulis penyebabnya di sini, Tan. Silakan Tante periksa. Ya udah, ini tinggal dulu ya, biar tante baca dulu ya. Ya udah deh, Tan. Lila keluar dulu ya. Iya, iya. Halo, ya taksi. Bilangnya. Bilang terus terang sama ibu. Bilang. Hah? Nia, kamu sekarang sudah berani ya menyembunyikan sesuatu sama ibu? Bu, Nia udah bilang, Nia itu nggak ada apa-apa. Bener deh, Nia itu nggak bohong. Nggak mungkin. Kalau nggak ada apa-apa, nggak mungkin kamu mati-matian melarang Intan untuk ketemu sama Dokter Franz. Lihat aja, keringat kamu sampai seperti itu. Berarti kamu menyembunyikan sesuatu. Bilang terus terang. Karena kita harus mencari donor ginjal yang sangat cocok. Bu, tadi Intan telepon. Katanya dia udah ketemu sama Dokter Franz. Terus titipannya juga udah dikasih. Aduh, udah terlanjur. Terlanjur? Terlanjur apa? Bilang sama ibu terlanjur apa? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Nggak ada apa-apa, bener nggak ada. Oke, kalau kamu nggak mau bilang, biar ibu yang datangi Dokter Franz sendiri. Ibu mau tanya, apa sebabnya? Ada apa ini semua? Ih, jangan. Iya. Nia pasti akan cerita. Rena, kamu masuk kamar dulu. Ada apa sebetulnya sih? Sampai Rena juga nggak boleh tahu. Iya, Bu, tenang. Nia pasti akan cerita. Bu, sebenarnya Bu, Dokter Franz itu tidak sebaik yang kita kira, Bu. Dan orang-orang di rumah sakit itu banyak yang bilang kalau Dokter Franz itu banyak istri simpenannya, Bu. Kamu jangan sembarangan ngomong kamu ya. Duh, Ibu, Nia nggak sembarangan ngomong, Bu. Awalnya Nia juga nggak percaya. Tapi karena banyak orang yang cerita yang sama, ya mau nggak mau Nia harus cerita, Bu. Aduh. Bu, katanya Bu, Dokter Franz itu istri simpanannya 5. Iya, 5, Bu. Bahkan, Bu, sampai sekarang Dokter Franz itu nggak berhenti-berhenti cari istri muda, Bu. Yang muda-muda, Bu. Dan terakhir, Bu, istri simpanannya nih, yang kelima itu, Bu, dulunya dia perawat, Bu. Dokter Franz sampai ngerayu dia, Bu. Sampai dibeliin rumah segala. Bahkan orang tuanya yang sakit-sakitan sampai dikasih voucher check up gratis, Bu. Voucher check up gratis seperti yang diberikan pada Intan. Iya, Bu. Bu, jangan-jangan, Bu. Dokter Franz itu baik sama Ibu. Pasti ada maksud tertentu. Pasti Dokter Franz itu mau memikat si Intan. Astagfirullahaladzim. Masa sih Dokter Franz mau memikat Intan? Rasanya nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau Dokter Franz itu menghendaki Intan. Kalau dilihat mukanya, Dokter Franz itu seperti orang baik-baik.
Bu, kita itu jangan menilai orang dari penampilannya. Sekarang itu kita harus waspada. Ibu harus mengawasi si Intan terus. Emang ibu mau si Intan dijadiin istri simpanan si buaya tua itu? Ya enggak lah.